KPU ini kan sebenarnya bukan kali pertama ya Bang. Ya. Nah ini sebenarnya teman-teman Komisi 2 ada nggak sih Bang kritik atau mungkin teguran yang keras begitu Bang untuk Ketua KPU, karena ini tentu akan menjadi cedera gitu Bang untuk marwah penyelenggara pemilu gitu. Ya kalau kami di Komisi 2 kan sudah kami lakukan kemarin waktu rapat lima pendapat yang temanya khusus berkaitan dengan soal evaluasi pemilu kan ya mungkin teman-teman media juga lihat bagaimana waktu itu dari pagi sampai malam kan kita. Nah ada 3 kan yang kita evaluasi waktu itu secara menyeluruh kalau kita mau bicara tentang evaluasi pemilu. Yang pertama soal sistem pemilunya ya. Artinya kita bicara tentang evaluasi penyelenggaraannya. Apakah memang sistem yang kita miliki sekarang ini sudah betul-betul paling sempurna atau tidak? Tapi kalau berbagai hal yang disampaikan oleh banyak kalangan itu kan memang kita perlu evaluasi ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang mengkritik soal masih sangat memungkinkannya, masih sangat terbukanya orang berulang menggunakan praktek-praktek moral hazard pemilu, vote buying, money politik dan macam-macam. Jadi saya kira memang kita harus mengevaluasi sistem pemilunya dan itu terkait dengan soal regulasi ya, soal undang-undang dan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal penyelenggaranya. Kalau tadi penyelenggaraannya, ini penyelenggaranya. Nah penyelenggaranya ini kan ya kita harus cek dari awal kan kita memutuskan siapa-siapa yang menjadi penyelenggara itu. Pertama kriterianya ya kita berharap penyelenggara yang betul-betul punya integritas. Kemudian yang kedua punya kemampuan masalah kepemiluan yang cukup. Ya. Kemudian yang ketiga ya mampu mengkomunikasi dan seterusnya. Nah itu bisa jadi kriteria kita selama ini mengevaluasi penyelenggara. Nah apalagi kemarin kan kami dapat informasi ya itu yang kami klarifikasi kan minta klarifikasi ke KPU waktu itu soal gaya hidup, soal praktek asusila gitu ya. Dan kami kan waktu itu sudah sepakat akan menindaklanjutinya secara internal ya. Nanti kami mungkin akan memutuskan apakah perlu buat panja atau tidak. Tapi aspirasi semuanya waktu itu kan menginginkan ada panja. Nah termasuk membicarakan soal itu. Dan kita nunggu juga nih soal DKPP ini. Karena DKPP ini kami juga waktu itu kan tegur juga. Iya. Ya ini DKPP ini sidangnya sidang sidang-sidangan atau apa? Karena sudah 5 kali kan. 3 kali teguran keras, 2 kali yang terakhir teguran yang keras dan terakhir gitu. Nah saya nggak tahu yang sekarang ini putusan mereka apa kalau memang betul-betul terbukti ya. Sekali lagi kan semuanya basic on terbukti atau tidak dugaan-dugaan itu gitu. Nah, jadi saya kira ya kalau kami terhadap DKPP selama memang itu memang terbukti dan memang dalam peraturan yang berlaku di dalam DKPP itu ada batas-batas maksimal toleransi terhadap keputusan yang paling keras gitu misalnya. Ya sekiranya kan ya lakukan aja selama bisa itu bisa menjawabkan. Karena kan kita juga mau jaga citra penyelenggara ini. Ya syukur sekarang sudah habis pemilu gitu. Yang kita khawatirkan kalau misalnya image penyelenggara itu negatif, itu akan mengganggu image pemilu kita, mengganggu citra demokrasi kita dan mungkin nanti akan dipertaruhkan soal pembangunan demokrasi kita. Itu yang kita nggak mau. Nah yang ketiga soal anggaran, evaluasi soal anggaran. Ini kan anggaran ini relatif cukup besar. Ya kemarin kan waktu itu banyak orang yang kritik kenapa pemerintah dan DPR menyetujui ya, karena memang waktu itu kita menginginkan supaya ya tidak ada kendala masalah anggaran, penyelenggara bekerja dengan maksimal gitu ya, supaya ada peningkatan kualitas di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah kita akan evaluasi apakah dana yang kita kucurkan sekian itu membuat tambah baik pemilu nggak kualitasnya atau tidak, itu yang harus kita evaluasi. Nah apalagi sekarang kita lihat ya banyak informasi ya anggaran itu membuat misalnya kayak teman-teman KPU asal buat kegiatan kan kelihatannya mewah gitu ya, wah lah gitu. Nah itu harus kita evaluasi apakah memang dananya tepat sasaran atau tidak, atau hanya
diberikan kepada yang artificial itu gitu. Nah tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, kan ada orang yang mengatakan oh ini evaluasi berkaitan dengan soal putusan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan soal hasil. Ya, kami menganggap, Komisi 2 menganggap bahwa pemilu ini sudah selesai. Ya, Pilpres sudah diumumkan siapa pemenangnya, kemudian Pileg tinggal menunggu hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi evaluasi ini untuk pemilu 2029, 34 dan seterusnya. Bang, tadi panja yang abang maksud itu nanti ujungnya pada pelengseran ketua KPU penggantian atau gimana, Bang? Enggak ada, tidak ada. Kita kan tidak punya kewenangan kan untuk. Jadi kan kalau misalnya pun ada pergantian kan itu ada aturannya di dalam kan. Berhalangan tetap, kalau kemudian dilihat ada pelanggaran hukum dan segala macam gitu. Jadi panja itu untuk evaluasi saja, saya katakan evaluasi untuk pemilu 2000, untuk pemilu berikutnya lah. Tapi Komisi 2 melihat banyaknya rekam jejak begitu Bang, entah itu terbukti atau tidak, ada beberapa yang saya terbukti lah gitu Bang. Ini ketua KPU sebaiknya mundur apa enggak sih Bang? Ya, saya sih sudah sering juga menyampaikan ya, seharusnya teman-teman KPU atau Bawaslu ini berlaku untuk siapa saja ya, penyelenggara pemilu gitu ya, baik tingkat pusat sampai ke tingkat ke daerah ya. Ya, saudara-saudara ini sudah diberi kepercayaan dan amanah yang luar biasa oleh bangsa dan negara kita untuk membawa atau mengantarkan Indonesia ini jauh lebih maju, lebih berkembang 5 tahun 10 tahun yang datang melalui pemilu. Jadi tentu pemilu ini menjadi pemilu yang penting dan strategis, harus kita jaga sama-sama marwahnya. Ya, nah salah satu untuk menjaga marwah pemilu ini adalah menjaga marwah penyelenggara pemilu. Jadi ya bapak-bapak dan ibu-ibu penyelenggara ini juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembrono sekarang, harus jaga diri gitu. Karena untuk menjaga marwah itu saudara-saudara harus menjadi teladan. Nggak mungkin kita memilih pemimpin kita ya yang terbaik, tapi yang memproses terpilihnya pemimpin itu juga tidak menunjukkan keteladanan yang baik gitu. Nah oleh karena itu saya udah ingatkan juga beberapa kali di forum ini. Sekali lagi ini saya tegaskan kepada saudara Hasim, kepada saudara siapa saja yang jadi penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dari pusat sampai daerah, tolong jaga diri karena Anda adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga marwah kemajuan bangsa ini. Jadi jaga juga marwah Anda sendiri. Mas di rapat waktu itu kan jawaban atau klarifikasinya Mas Hasyim akan disampaikan secara tertulis begitu ya? Itu ya. Udah ada belum atau belum? Nanti itu nanti saya cek apakah sudah. Biasanya sudah kalau jadwal kalau hasil rapat itu sudah pasti masuk beberapa hari. Tapi itu nanti akan jadi bahan kita di rapat di internal. Terutama kalau kemudian nanti kita sepakat akan bentuk panja.